Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa nabihi subhanahu wa ta'ala wa ala abdi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wa mursalin alaihi wassalam wa li jami'il malaikatul muqarrabin ومن الذي بكى ما أشرك وزين المكر ونكير وأرجع عليهم السلام ولجميع الأصحاب والرسل والإجمال والراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب سيدنا علي بن عثمان سيدنا علي بن عبد الله وجميع الأنبياء والعلماء مشينا سيدنا وبين ومن دونه جميل من الشيطان الرجيم الشيطان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Pilih berada sama jenis مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمين لدى كل جيران بذي سلام ماذا عندنا من جرى بمولد بدمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin mutaramin, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, berkumpul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat aktivitas kembali taklim mengaji sore hari ini, terlepas dari kondisi dan situasi apapun, karena keurgenen kepentingan yang sangat penting tentang mencari ilmu ini, kita sempatkan kita mengaji bersama-sama
tentang segala hal yang berkenaan dengan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala uswahnya kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah, meneladani, kemudian kita dapat melakukan segala hal mengenai bagaimana sikap-sikap kehidupan kita di semua tempat, di semua waktu, di semua keadaan. Kita tidak melepaskan iman kita dengan cara bersunnah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu hal yang penting untuk dikaji adalah, sekarang kan bulan Muharram ya. Bulan Muharram, kalau kita koneksikan dengan pelajaran kita yang kemarin tentang sholat kemarin ya, sebagian tentang syarat sholat, salah satunya sholat adalah satu, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah suatu tiang agama. Maksudnya apa? Maksudnya sholat itu sebagai landasan kokoh bagi setiap kehidupan umat muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya di dunia ini. Seorang yang sholatnya benar, caranya benar, kemudian dalam kehidupannya biasanya benar. Kalau dalam kehidupannya dia itu ada satu kesalahan, banyak mudorot, berarti yang patut digaris diperhatikan adalah sholatnya. Bisa juga karena kurang khusyuknya, bisa juga karena sembrononya dan sebagainya. Biasanya seperti itu, biasanya, tapi gak pasti. Yang pasti kan semuanya kan minallah. Makanya hijrah tahun baru Hijriah atau Muharram ini dimulai penanggalan Islam itu bukan dari ada usul dulu masa kenabian. Di masa kenabian, pada waktu Rasulullah diberikan mandat sebagai seorang Rasul, itu yang dimulai dari bulannya. Kemudian ada yang mengatakan begini, begitu. Tapi kemudian Sayyidina Umar mengatakan hendaklah tahun baru Islam itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah pada waktu sampai di Madinah. Makanya jenenge akhirnya Hijriah. Hijriah, hijrahnya. Apa alasan Sayyidina Umar? Karena satu, yang pertama adalah itu dimulainya antara hak wa batil, antara yang benar sama yang salah itu pada waktu di situ. Yang kedua, dimulailah terbentuknya masyarakat Madani pada waktu itu. Masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang diidam-idamkan semua orang sebenarnya. Madani itu istilah. Seperti basmalah itu loh. Aku ambil Mas Yayan, ayo Mas ambil Mbak Pesa. Ayo kita baca Al-Fatihah. Pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus nih, kan kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah bersama-sama. Ayo baca basmalah, satu juga basmalah, kan nggak mungkin. Basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim, itu hanya istilah. Ya. Maksudnya apa? Mas Madani itu pada waktu itu pemerintahan, masyarakat, manajemen pemerintahan, manajemen manusianya itu sudah sempurna sangat pada waktu itu. Dimulainya kesempurnaan di situ. Sehingga
masyarakat di Madinah itu ada suatu kedamaian, gak peduli dia itu kufar, atau muslim, atau mukmin, gak peduli, semuanya merasa damai. Kenapa? Karena pemimpinnya benar. Pemimpin yang benar itu, ya, untuk bisa mlebu surga itu tanpa hisab. Tapi waliannya, kalau ada seorang umaro yang nggak adil, al-zalimun atau zalim, itu akan masuk surga itu tanpa hisab, gak dihisab semua budisi. Banyak itu. Sampai kira-kira 6, kalau nggak salah ya, itu 6 golongan manusia yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satunya itu apa? Pemimpin yang nggak adil tadi. Pemimpin nggak adil itu akan masuk neraka tanpa hisab. Segondi hisab ono itu dilebok dhisik. Gak usah hisapan wis dilebokno jebleng. Makanya kalau memang tidak mampu menjadi seorang pemimpin, kita koreksi diri. Mampu nggak aku jadi presiden? Gak mampu, gak usah nyalono wis. Mampu nggak aku jadi DPR? Gak mampu, gak usah nyalono. Timbangin nanti ujung-ujungnya menzalimi masyarakat, bahaya. Tapi juga orang desa yang jahil, yang nggak mau mencari ilmu, itu juga masuk neraka tanpa hisab. Orang desa boleh jadi orang desa, tapi pintar gitu loh. Yang ngaji, yang mencari ilmu, ojo meneng nggak boleh ilmu nggak. Itu juga. Terus kemudian al-ghani apa ya? Orang yang kaya, yang pelit itu salah satunya akan masuk neraka tanpa hisab. Terus ulama su itu ulama yang pintar sebenarnya. Dari segi ilmu pintar, tapi menyesatkan umat. Ini yang paling bahaya. Banyak sampai 6 itu. Kita kembali ke tahun baru Hijriah. Setelah dimulai 1 Muharram, yang itu bulan Muharram sebagai awal dari penanggalan Hijriah. Disitulah banyak apa ya, akhir sama awalnya kita banyak doa supaya apa sih, terakhirnya pembukaan itu apik kabeh. Terakhir pembukaannya apik, bahasa tengah-tengah gak pati diwaca. Jari wong Jawa, jari wong Kasing kini. Sebenarnya awalnya pembukaannya api, tengah-tengahnya bahasanya api. Gue kadang, tapi kadang di pelukutui ya, biar lihat ngono pas Ramadan ya, tanggal 7 Ramadan sampai tanggal Ramadan terakhir tok tengah-tengah gak poso. Ya kayak gitu ya. Jadi panasnya di situ. Kemudian tahun kemarin kita muhasabah itu ngitung-ngitung. Aku setahun wingi iku amalku sak pira, dosaku sak pira. Di muhasabah sendiri. Jadikan itu hasil muhasabah itu hasil penelitian sampean, hasil penelitiannya Egi, muhasabah selama setahun. Kesimpulan sementara secara hipotesis bahwa dosaku rada akeh timbange pahalaku. Tak tutupi ambek apa? Iki dadi referensi akhirnya. Jadi referensi, setelah jadi referensi gunanya apa? Untuk tahun baru, untuk tahun yang sekarang lebih baik. Hanya itu aja. Bagaimana orang supaya lebih baik? Ya orang kalau sholatnya benar, biasanya kelakuan di masyarakat benar. Bagaimana dia akan mencela orang? Kalau dia sudah mengaplikasikan sholat pada kehidupannya. Kenapa waktu nggak mau mencela?
Karena pada waktu yang dilihatnya itu hanya nazarnya, melihatnya itu hanya Allahu Rabbuna, Allahu Rabbul Alamin. Sehingga orang yang mencelah diri kita, ya, mencelah diri kita, bukan yang dilihat itu orangnya, tapi apa? Izin dan rahmatnya Allah sehingga orangnya ini bisa berucap buruk pada kita. Berarti ada masalah pada diri kita. Akhirnya balik dikedupnya, terus tenang sama diri. Jadi nggak gampang apa ya? Yang gampang ngamuk dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di surat Yunus kalau nggak salah itu. Bukannya kita ini seperti kepin jadi wali lu ndak, ya, enggak. Tapi minimal awake dhewe iku intine terserah sama Allah nanti dimakamkan di mana. Makom jadi pedagang ya enggak apa-apa, makom jadi seorang usahawan juga enggak apa-apa. Sebagai seorang bekerja di suatu pemerintahan ya enggak apa-apa. Tapi yang penting ada unsur rububiyah dalam dirinya, ada unsur ketuhanan dalam dirinya. Apapun itu, enggak masalah. Sehingga gelar apapun yang ternisbat pada diri kita enggak ada pengaruh sama kita. Entah gelar kita itu profesor, entah orang menyebut kita itu wali sekalipun, kita enggak merasa seperti itu gitu loh. Siapa diri kita? Hanya Abdullah saja. Siapa? Hambanya Allah. Wis titik kan. Profesor butuh hambanya Allah. Lu jadi sama dong ngomong nggak sih ngarang aku profesor. Juga gitu loh. Kata Gus dulu apa gitu. Gus, pangapunten. Jenengan iki lak enten masalah, ada masalah pada waktu itu. Jenengan lak kiai ya. Kok masalahnya itu kok menengahi. Sing jari kiai sapa? Jangan jalan lah ngomong ah, aku gak rumong aku kiai. Enak kan ngomongan gitu kan enak, kan rumong sampe wong ae sing nyeluk aku kiai. Aku kudu kiai sebenarnya. Wong tok nyeluk kiai. Makanya aku ngomongan itu ya gak iso, tapi omongannya akeh bener iki Gus Dur. Nah, sehingga dalam kehidupannya manusia itu akan menjadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi seorang kita menjadi manusia sebagai wali apa ya, wakilnya khalifah itu khalifah di bumi ini gak sia-sia gitu loh. Kenapa? Karena la khaufun wa lahum yahzanun, terus gak bingung, gak galau, gak sedih, seneng tok pokoke wis. Dan hatinya itu tenang, stabil. Jadi masalah balance rek. Kudu balance barangnya balance. Enggak balance itu manis kendaraan melayat ngene mlakune gak enak tuh Pak Ani jelas. Balance tenang ini ya, terus santai. Ono goncangan ya tetep ngene ya, kejeglek. Mek anu tok, mek apa ban tok sing stereo. Nginane pancet, ban tok sing munggah mudeng ini. Tapi casingnya pancet motore, karena balance motore, ngene tok. Nanti di jero ana banyu wedang di gronjolane 2 meter, ana tarung ganjar 2 meter. Gronjol 30 meter, jeglek. Banyune tetep mandek, gak goncang blas. Embu ana apa enggak motor ngono ku. Ana paling. Bu aku ngayal paling. Jadi itu. Ala gak ada kegalauan.
hidupnya nggak galau. Sehingga pada kehidupannya dia hanya merasa Allahu syahidi. Allah menyaksikan diriku. Dia merasa seperti itu. Allahu ma'i. Allahu bersama diriku. Kemudian hamba itu juga merasa Allahu qaribun minni. Allah itu dekat dengan diriku. Dari sini kan apa ya? Kalau gak suudon nang wong dan lain sebagainya. Karena apa? Biarpun kita nggak sholat di luar sholat yang resmi ya, itu kita masih dalam keadaan seperti praktek sholat. Kita konsen kepada sujud kita. Sujud maksudnya apa? Dalam artian kini penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi pada alam ini adalah satu rahmat. Entah itu ada corona atau tidak, corona diambil hikmah. Corona ini hasanat, bukan suatu azab dan musibah, tapi ini hasanat, makhluknya Allah corona ini. Gunanya apa? Gunanya untuk menstabilisasi penduduk bumi ini. Bisa juga hal ini kalau pertama tidak ada corona ini, populasi bertambah, terus kemudian ada alam-alam yang banyak hutan-hutan digunduli dan sebagainya. Udara banyak tercemar, tambah bahaya manusia. Tapi dengan adanya corona ini, kendaraan jarang metu, ya. Rasanya bumi kok udara wis enak ono corona ini. Tapi yang memedeni, corona enggak pati nyebar, sing nyebar mematine lho. Ya ki yo. Kan enggak pati nyebar enggak bahaya-bahaya amat ya corona. Sing paling bahaya dimedeni wong matine asli. Babalik mati rek. Wong di corona. Tapi jangan sampai dengan adanya corona ini dan tahun baru Hijriah ini, jangan sampai itu berjamaah ditinggalkan, biarpun bersuami istri. Ikuti jamaah. Atau bersama kakak, bersama orang tua, berjamaah. Kalau ada yang menutup masjid, silakan ditutup. Kalau memang harus ditutup. Kalau saya pribadi ya dibuka aja masjid ini, nggak usah ditutup. Kalau saya loh, dibuka aja masjidnya, nggak usah ditutup. Tapi hendaknya masyarakat yang masuk masjid itu tahu, aku sakit enggak? Kalau sakit, aku enggak mau ke masjid. Khawatir apa? Saya mendolimi orang yang sehat. Penyakit yang ada pada diri saya ini bisa menular kepada orang lain. Kalau saya kumpul kepada orang lain, berarti saya mendolimi orang yang sehat ini. Dijaga itunya. Kenapa? Saya sangat sayang kepada tetangga saya. Saya sangat sayang kepada orang-orang sekitar saya. Karena kan ada asar mahabbah ini sehingga kita membatasi. Bukan berarti membatasi menjauh. Ini benci enggak? Kan ada unsur mahabbah tadi. Mahabbah itu kudu cinta tok. Ya habibatal qalbi mali jiwaka. Contohnya Mas Eki udah mbak pesta ngono. Mas Yayan. Ya habibal qalbi mali jiwaka. Wahai belahan hatiku, tidak ada sesuatu selain dirimu sayang. Maksudnya ngono ya ki ya. Contoh seperti itulah. Terus keharmonisan rumah tangga itu dijaga. Antara orang tua sama anak, antara anak sama orang tua dijaga, benar-benar dijaga. Jangan sampai renggang. Kemudian dalam mengambil suatu setelah kita
paham, aku melakukan ini, harus melakukan ini, dibutuhkanlah itu suatu ilmu. Berarti ilmu kita harus mencari ilmunya. Maka dibutuhkan tolabu ilmi. Dari tolabu ilmi inilah kita mengetahui bagaimana cara kita bersikap. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Marilah, maaf, kalau ada yang tersinggung, bukan berarti saya nyinggung ya. Marilah kita jalankan negara ini dengan negara khilafah. Saya tanya, apa syaratnya khilafah? Pokoknya membentuk negara Islam, gak bisa. Khilafah itu dapat terjadi apabila ada seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Terus ada ulama yang benar-benar ulama. Syarat keduanya ini hanya bisa didapat apabila Imam Mahdi dan Nabi Isa turun. Itulah secara otomatis khilafah terjadi. Gak usah digalakno zaman itu nanti khilafah terjadi. Imam Mahdi dan Nabi Isa hadir di dunia ini, khilafah terjadi sudah. Gak usah dibentuk sendiri, ya bentuk mereka sendiri. Beliau-beliau ini. Setelah terbentuk, terjadilah khilafah itu makmur di seluruh dunia ini makmur. Khilafah semua, gak ada yang gak khilafah. Kalau gak bisa, gak ada syarat itunya, gak bisa. Dari mana maksudnya? Wong pemimpinnya aja belum tahu. Ya kan? Gak memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin yang adil. Buktinya apa? Buktinya masih mencela orang. Zaman besok itu gak ada unsur mencelah itu gak ada, kecuali yang benar-benar zalim yang ikut Dajjal itu baru tuh, dimusuhi. Tapi sekarang Nabi Isa dan Imam Mahdi besok itu rahmatnya itu mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Gak bisa apa? Gak mau marah. Jadi memerangi orang gak marah ya boleh. Sampai itu Dajjal hampir menguasai seluruh dunia, hanya sepenggal kecil saja, barulah itu mereka itu bergerak. Karena kezaliman sudah merajalela toh. Itu. Memang di Islam itu Al-Masih itu mungkin pernah kita bahas ya Al-Masihnya ya. Al-Masih itu hanya diberikan itu kepada dua makhluknya Allah. Pertama Nabi Isa, yang kedua adalah Dajjal itu sendiri. Apa Al-Masih itu? Al-Masih itu apapun yang dilihat, apapun yang dipegang, itu menjadi suatu kenyataan. Bukan berarti seperti Tuhan, enggak. Dampari. Jadi emas ini. Ya di emas menahan ini aku coba lan. Di emas tetap dampar. Ya, tetap dampar. Tadana 200 juta, tetap HP ya. Ya, tapi besok Dajjal punya kemampuan seperti itu. Tapi kadzabun, tapi bohong Dajjal ini. Sehingga siapa ya Nabi Isa itu sendiri. Nah, kemudian dalam tahun baru Hijriah ini, di samping kita bahas tadi itu tidak usah harus mencari ilmu, kemudian jangan sampai lepas akhirnya ikut-ikut menjadi mendirikan khilafah di negara ini. Ya. Di samping itu, saya masih ingat berhubung istri saya Mbak Saidah ini datang, Ais datang, kami pernah tanya apa bedanya antara madhab sama apa manhaj ya. Madhab sama manhaj. Manhaj itu suatu perilaku yang dijalankan oleh umat Islam yang referensinya itu langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jumhur ulama, semua ulama mengatakan manhaj ini bisa terjadi hanya pada zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian tabi'in.
Zaman ini ada manhaj. Sesudah itu tidak ada manhaj. Karena referensinya langsung. Sayyidina Ali ikut siapa? Manhaj. Manhajnya caranya gimana? Ya ikut Rasulullah tadi. Ilmunya sama enggak yang didapat dengan Sayyidina Umar? Enggak sama. Cara dakwahnya sama enggak? Enggak sama. Makanya keempat ulama itu punya karakter berbeda. Niru plek Rasulullah ya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sing jujur ya Sayyidina Umar. Ya. Sing agnia, sing orang kaya tapi sangat dermawan dan pandai dengan ilmu Al-Qur'an ya Sayyidina Utsman. Yang memahami segala macam ilmu ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sangat bersahaja, enggak punya apa-apa, enggak kaya seperti Sayyidina Utsman, enggak. Sampai Siti Fatimah Az-Zahra itu pernah Sayyidina Ali itu nyari Aisyah, keluar golek apa ini? Golek nafkah. Iki pemimpin golek nafkah yang betul kok gini ya. Pembesar golek nafkah itu. Ke pasar dia mendapat sesuatu. Di tengah jalan diminta orang. Bahasanya gini, nyun, kok seakan dikit lagi. Mulai dengan rekan hampa. Pulanglah dia. Aku mau jajan wis ono hasil. Terus tapi ono jaluk-jaluk gimana tak kekno ae. Apa sih kata Siti Fatimah? Senengnya bukan main. Andaikan itu tidak engkau berikan wahai Ismail kepada orang itu, aku tidak akan tersenyum seperti ini. Ati bojone gak gawa apa, gak gawa duit, gak gawa apa, tapi ciptane ngono. Kudu kok saiki lho ya. Mari ge nogel ge apa, duitku mung tak kena wong. Ngomong ngono, dikekno tapi ge mbayar nogel maksudnya. Enggak padha. Nah, itu kalau Siti Fatimah Az-Zahra senengnya bukan main. Padahal Sayyidina Hasan dan Husain berhari-hari belum makan. Menurut riwayat 3 hari belum makan Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Husain itu. Dan menurut riwayat kemudian datanglah malaikat itu datang. Orang datang. Memberikan sesuatu hal hadiah kepada Sayyidina Ali kemana. Rasulullah kemudian datang. Ya Ali, kamu tahu tadi kamu di pasar mau ada orang jaluk ya? Enggak ya Rasulullah. Terus gimana harus ngasih hadiah ya sampean? Enggak ya Rasulullah. Sing jaluk pertama memang malaikat. Sing ngeki memang ditempuhi malaikat bisa. Enak ngono iki ini kan enggak. Dikekno mulai gak apa nganti meneh gak apa. Kudu masalah iku nih karena kurang tawakal iso ada gitu. Itu manhaj. Mazhab itu dari ma azhabu ilai. Kamu condong kepada apa? Sama ini condong Nabi. Ya, condong kemana? Ini yang namanya ma azhabu ilai. Akhirnya menjadi ma azhab. Kemudian menjadi singkatan menjadi mazhab. Bukan ma azhabu lagi, tapi menjadi mazhab. Seperti Al-Fatihah Bismillah tadi loh. Marilah kita menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Singkat akhirnya, marilah kita baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada sudah. Singkat sekarang jadi mereka baca hamdalah. Itu menjadi mazhab. Ulama dulu kan pintar-pintar. Rashid pintar-pintar ya. Jadi samping pintar-pintar, kemudian pada zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Syafi'i, terus Imam Abu Hanifah, itu di samping beliau-beliau itu pintar, kemudian ditulis.
Kenapa ditulis? Kudu syukur nulis. Karena dia menulis bukan karena dari diri sendiri, tapi dia bersunnah untuk menulis. Jadi apa sunnahnya? Karena di atasnya ada pengkodifikasian hadis. Perlu diingat, hadis pada zaman dulu tidak boleh ditulis, hanya boleh dihafalkan. Yang boleh ditulis adalah Al-Quranul Karim. Dikhawatirkan nanti klik podo-podo ditulis, engko uang masyarakat setelahnya khawatir engko gak iso bedana antara hadis sampai Quran. Karena hadis ada hadis itu macam-macam. Gitu loh. Ada hadis kursi dan sebagainya. Yang ada orang kok meh podo kayak qala Allah taala fi kitabil karim. Wah, itu bahasa hadisnya ngono. Oh, qala Allah taala, maaf, qala Allah taala itu bahasa itu hadis bahasa hadis kursi biasanya. Bukan Quran. Ya. Ditulislah. Akhirnya tulislah tulisan itu menjadi mazhab. Jadi apa mazhab itu? Ya jadi kitanya bermazhab kemana? Mazhabu ilai. Masa ini mau mazhab kemana? Karena pada masa itu Rasulullah memberikan ilmu yang sedemikian sempurna kepada beberapa sahabat. Caranya juga macam-macam. Baca Qur'annya pun macam-macam. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sama ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bedanya dia apa? Qul a'udzu sama qul a'udzu ya. Kalau menurut Imam Hamzah di surat An-Nas di qul a'udzu itu harus disakta. Tapi menurut Imam Hafsin an Asim tidak boleh disakta. Sing bener di kabeh padha bener ya. Gitu loh. Di Indonesia nggih Imam Hafsin an Asim makanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas sama nang Mesir sampai ke atas ya qul a'udzu birabbin nas gitu bacanya. Gak bodoh, salah. Waduh, imam gak kena iki. Kudu ngono, ya sekone gak ngaji juga. Kan udah. Kok gini? Kita nyata gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus ono di majlis dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Waduh, mah dicendekno imam opo? Ya gak ngaji karo. Padahal didawakno lek Maliki ya. Didawakno boleh dipendekkan hanya satu harakat atau setengah alif juga gak apa-apa. Jadi gak ngaji. Waduh, tak mufaraqah wae wong iki imam gak kena macane. Ya aja lah. Lagi nek bojone ngaji. Dari ilmu-ilmu yang datang kepada Allah tadi. Oh, apa Rasulullah itu tadi? Oleh Rasulullah kepada sahabatnya gitu. Kepada masyarakat di suatu tempat sosial masyarakat itu cara menerimanya nggak sama. Ono harus mengambil dalam contohnya di Indonesia gitu. Kenapa? Apa sama nggak Kiai Ahmad dan Imam Hasyim Asy'ari? Sama, satu guru beliau itu. Gimana kok pernah beda? Karena perbedaan itu terjadi. Ranah dakwahnya nggak sama. Ranah dakwah kepada masyarakat bawah dan masyarakat desa yang diterapkan oleh Imam Kiai Hasyim Asy'ari nggak bisa diterapkan kepada seorang pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang
yang dimaksud itu ideologi zaman dahlan. Makanya ada perbedaan cara dakwah. Padha bener sebenarnya. Wali Songo nggih gendeng di sini. Tapi dirubah aku tadi kenapa? Intinya di jimat kalimo soto. Sama lek ndelok Mahabharata di versi India, maaf kalau ada yang tersinggung ya. Di versi India, Ganok Semar Pitul Bagong Gareng Ganok. Sing ana gini wayang wong Jawa. Ya. Ya kan ya? Mahabharata itu sing ana di Jawa. Jawa itu ana apa jenenge? Punakawan. Semar Punakawan nggih. Punokawan nggih, ana Punukawan. Semar Pitul Bagong Gareng. Semar Dewa iki tukaran ae. Tukaran to. Kan masih ana perbedaan pendapat. Takoni nang Semar. Dan Semar ini melambangkan suatu manusia. Semar dilambangkan sebagai manusia. Jadi ngikise enggak langsung. Jadi ono jenenge dewa butuh menungso iki. Jadi enggak bisa langsung. Ya, enggak bisa langsung. Kemudian tumpengan. Dulu membuat api besar. Kemudian yang disajikan itu adalah manusia. Bukan hewan, manusia. Setelah itu ada perayaan di sekitarnya dengan maaf ya, perzinaan dan minum-minuman khamar. Dirubah oleh Wali Songo. Genku yono genku. Jenengin tumpengan. Masalah yang hidup diganti ambil hewan ayam. Oh no, tip caranya ini. Kini nyembah tuhu, genku yono nyembah tuhu. Tuhu itu siji, didelok. Sesuatu yang tanpa batas, gak bisa dinalar itu tuhu. Wong Jawa. Genku ono, carane apa? Melok sing ngarep iku dadi pangimaman lagi. Ya melok iki kan nuntut wong gitu. Gak bisa langsung memang. Caranya beda-beda. Nah, dari sini Hijriah, tahun baru Hijriah. Di samping kita mengaplikasikan syariat dengan benar, dasarnya dari kita muhasabah yang kemarin untuk jadikan referensi kita ke masa depan yang melangkah ini, juga dibutuhkan penambahan ilmu dinul Islam. Tapi harus tahu ilmunya, ilmu yang bagaimana. Jangan sampai kita tersesat dengan paham-paham Ahmadiyah contohnya. Yang mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dari mana? Dari surat As-Saff. Karena Nabi Isa sudah ngomong, Ismuhu Ahmad. Katalah Ahmad di sini yang dimaksud Ahmad kan Nabi Isa itu namanya ada dia Muhammad itu Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad kan namanya banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Hamid, ada Abdurrahman, ada Toha, banyak asma Nabi itu. Kapan-kapan kita bahas asma Rasul di samping Asmaul Husna itu. Jadi ilmunya kita bahas, kita dapat sing benar-benar punya referensi yang benar. Jangan sampai kita ini tidak menebarkan rahmat. Didik-didik gue ngafirno wong, didik-didik benar bahaya gue. Jangan. Yang penting akidahnya sama, tidak menyalih bahwa Tuhan itu ada bermacam-macam, jumlahnya banyak, Tuhan itu berbentuk. Nah, sudah selesai. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai. Terus
mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Bahasa wong kene mungkin saiki buta huruf ya. Tapi sebenarnya Rasulullah bukan buta huruf sebenarnya. Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya bisa membaca dan bisa menulis, tapi dalam kapasitas kemukjizatan. Jadi kalau dinyatakan pada zaman ini secara sungguh-sungguh dikhawatirkan ini menjadi sunnah nantinya, dan umatnya gak bisa mengikuti. Ketika Iqra, ya, nah Iqra kata siapa? Jibril, ya. Apa kata Rasulullah? Aku gak iso maca. Aku gak iso maca, bener-bener gak iso maca. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak mungkin Allah memberikan memerintah Rasulullah SAW kalau Rasulullah gak mau baca, gak bisa baca. Ada pertanyaan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau sampai sekarang saya tetap dulu ya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi Ummi. Memang beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mengenai ada yang mengatakan seperti tadi itu hak prerogatifnya mereka. Jam berapa ya? Jam 5 lebih 11 menit. Terakhir ya. Nanti insya Allah bulan depan pertemuan yang akan baru kita masuk ke faslun. Insya Allah masuk ke faslun wa tabtulu sholata bil kalami walau bi harfaini abi harfin mufhimin. Jadi masalah pasal-pasal itu dan seterusnya sampai kira-kira sampai ini nanti. Au yatula zamanu syakki, sampai itu. Semoga jam menjadi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yafina wa kamazid ajabana kama yamma bismillah. Allahumma filana Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وابائنا وامتنا وجداتنا وجداتنا واهلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع المؤمنات والمسلمين سبحانه وتعالى من الامه. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذريتنا من التوابين ومن المتطهرين من المتقين والمخلصين بالعلم والاخر والجنه والقران. اللهم اتم لنا بالايمان، اللهم اتم لنا بالاسلام، اللهم بطلنا بحسن الخاتمه. اللهم ربنا اتم لنا رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.